Om Swastiastu. Halo sahabat histori, kali ini aku akan mempresentasikan materi tentang demokrasi terpimpin. Sebelum itu, perkenalkan namaku I Gusti Ngurah Agung Satriananda. Aku dari 12 MIPA 4, nomor absen 9. Untuk lebih jelasnya, yuk simak terus videonya. Kenapa sih ide demokrasi terpimpin ada di Indonesia? Demokrasi terpimpin adalah sistem di mana sistem demokrasi terpusat kepada pemimpin negara tersebut. Demokrasi terpimpin di Indonesia terjadi pada 10 November 1956 yang diumumkan oleh Presiden Soekarno pada sidang konstituante, serta demokrasi terpimpin berjalan dari tahun 1956 sampai dengan 1965. Dalam pelaksanaannya, PKI sangat menyambut hangat keputusan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpin. Dan PKI merasa punya mandat untuk mengakomodasi ideologi yang sedang marak di Indonesia saat ini, yakni nasionalisme, agama Islam, dan komunisme, disingkat NASKOM. Dan latar belakang munculnya demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. 1. Banyak muncul gerakan separatis pada masa demokrasi liberal. Yang kedua, sering terjadi pergantian kabinet sehingga program tidak dapat berjalan secara utuh. Yang ketiga, kegagalan konstitusi dalam menyusun Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pada era demokrasi terpimpin ini, Presiden berkolaborasi dengan PKI dan kaum borjuis dalam menekan pergerakan kaum buruh dan petani. Sistem ini gagal dalam penerapannya untuk memecahkan berbagai masalah dari politik dan ekonomi saat itu. Apa sih isi Dekret Presiden 5 Juli 1959? Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan dalam rangka menjaga keamanan sosial politik dalam negeri. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden di dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 diantaranya adalah 1. Pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau yang singkat dengan MPRS, dan Dewan Penasehat Agung atau yang singkat dengan DPA. Dalam hal ini, Presiden Soekarno terpaksa melakukan tindakan inkonstitusional dan menyebabkan kabinet presidensial langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno. Namun hal tersebut dapat dukungan dari kalangan militer sebab mereka lebih memperhitungkan keamanan negara. Peristiwa singkat pasca dikeluarkannya isi Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan bagian dari sejarah Indonesia yang perlu diketahui dan dipahami oleh para pemuda. Pasalnya, pasca dikeluarkan dekret tersebut, sistem pemerintahan Indonesia pun memasuki babak baru, yakni dengan menetapkan era demokrasi terpimpin. Mengutip keterangan dalam buku sejarah untuk SMP kelas 9 Nana Nurliana, demokrasi terpimpin sendiri menurut Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan negara berada di tangan rakyat, dengan diwakili oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, sesuai isi sila keempat Pancasila. Namun, dalam prakteknya sendiri, sistem ini memiliki perubahan di mana kekuasaan negara lebih banyak berpusat pada lembaga eksekutif atau presiden daripada lembaga legislatif seperti DPR. Sebelum membahas lebih lanjut isi Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka kita juga perlu mengulas sedikit tentang latar belakang dikeluarkannya dekret tersebut. Menurut berbagai sumber sejarah seperti yang disebut dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan, Membangun Warga Negara yang Demokratis, Aim Abdul Karim, dicetuskannya
dekret presiden itu berawal dari rasa kekhawatiran akan timbulnya perpecahan akibat gagalnya Badan Konstituante dalam membuat undang-undang baru pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dengan demikian, maka Presiden Soekarno menganjurkan agar bangsa Indonesia kembali mengusung Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar dalam sebuah sidang dan mengadakan pemungutan suara pada tanggal 29 Maret 1959. Sayangnya, di tengah perdebatan pendapat antara Presiden Soekarno dan Badan Konstituante terkait Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, hasil pemungutan suara dalam sidang pun tidak mencapai quorum atau tidak memenuhi penentuan keputusan. Dengan demikian, maka Presiden Soekarno pun akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan dekret presiden guna menyelesaikan masalah serta menyelamatkan keamanan negara. Dan terakhir, lalu bagaimana tanggapan Hatta mengenai usulan Soekarno tentang demokrasi terpimpin di Indonesia? Pada tahun 1960, Hatta menulis karya yang berjudul Demokrasi Kita. Buku tersebut ia tulis sebagai bentuk respon terhadap kebijakan pemerintah Soekarno yang salah satunya tentang Dekret 5 Juli 1959. Dalam buku tersebut, Hatta mengkritik keras dan menolak segala kebijakan, gagasan maupun praktek Soekarno dalam melaksanakan demokrasi terpimpin. Hatta menilai bahwa pemerintahan Soekarno dari mulai tahun 1957 hingga 1960 terlihat makin jauh dari yang sebenarnya. Tindakan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara membubarkan Konstituante dan menggantikan dengan MPRS, Hatta menganggapnya suatu tindakan coup d'etat atau suatu kudeta konstitusional. Selain itu juga, Presiden Soekarno membentuk DPAS yang diangkat dan ditentukan sendiri oleh Presiden Soekarno. Hatta menilainya sebagai suatu pressure group atau golongan pendesak. Selanjutnya, dengan adanya perubahan DPR di mana semua anggota ditunjuk oleh Presiden, maka lenyaplah sisa-sisa demokrasi yang penghabisan. Hatta menilai demokrasi terpimpin Soekarno menjadi diktator yang didukung oleh golongan-golongan tertentu. Nah, itu dia sedikit tentang materi demokrasi terpimpin. Sebelum saya akhiri video ini, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dan akhir kata saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.